Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nurul Putri dari kelas A Indralaya, jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai salah satu metode geofisika, yaitu well logging, di mana presentasi ini dibuat untuk memenuhi nilai dari ujian akhir semester mata kuliah Geofisika Tambang tahun 2021. Baik, langsung saja kita ke presentasinya. Nah, ini adalah topik yang akan dibahas pada presentasi saya kali ini, yaitu adalah pengertian dari well logging, tujuan, jenis-jenis, peralatan, dan interpretasi well logging. Nah, yang pertama ini adalah pengertian dari well logging. Disebutkan bahwa well logging adalah teknik pengukuran dan pencatatan data di bawah permukaan untuk mengetahui karakteristik formasi geologi berdasarkan parameter-parameter fisis batuan tersebut. Caranya dengan menggunakan alat ukur yang dimasukkan ke dalam lubang bor atau lubang sumur. Nah, bisa dilihat dari gambar di sampingnya, yaitu ini adalah ilustrasi dari well logging. Ini ada alatnya yang dimasukkan ke dalam sumur bor. Nah, well logging ini biasa digunakan untuk eksplorasi migas. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada tujuan dari well logging. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, tujuan dari well logging ini yang pertama untuk mencari kandungan migas yang bisa diproduksi secara ekonomis di dalam batuan. Nah, well logging biasa digunakan untuk eksplorasi migas. Lalu selanjutnya ada untuk mengetahui jenis litologi, komposisi batuan, kemiringan lapisan, fractures, kedalaman top formasi, kandungan hidrokarbon, dan interpretasi lingkungan pengendapan. Nah, tujuan dari well logging yang kedua ini biasa digunakan oleh geologis untuk mencari data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya ada jenis-jenis well logging. Nah, well logging ini ada 7 jenis, yaitu yang pertama ada gamma ray log, resistivitas log, neutron porosity log, log densitas, log sonic, log listrik, dan log kaliper. Yang pertama ada gamma ray log, di mana digunakan untuk mengukur radiasi sinar gamma seperti namanya, yang dihasilkan oleh unsur radioaktif yang terdapat pada lapisan formasi atau batuan di dalam lubang bor. Log ini nantinya akan dikorelasikan dengan permeabilitas batuan jika batuan yang ditemukan kaya akan unsur radioaktifnya. Nah, unsur radioaktif yang terukur dalam gamma ray log ini ada uranium, thorium, potasium, dan radium. Nah, ini ada contoh dari data gamma ray log, bisa dilihat teman-teman kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada resistivitas log. Resistivitas log ini digunakan untuk membaca sebaran resistivitas yang sebenarnya seperti metode-metode geofisika lainnya. Resistivitas log ini mengetahui resistivitas yang terkandung dalam batuan, namun caranya yaitu dengan membaca sebaran resistivitas sebenarnya dulu. Nah, seperti yang kita ketahui, batuan bawah permukaan umumnya memiliki pori dan mengandung fluida, maka yang akan diteliti resistivitasnya itu dari pori dan fluida tersebut. Nah, ini contoh dari data resistivitas log. Yang di sebelah kiri, paling kiri ini ada alat resistivitas log, ada receiver coil, bagian-bagiannya ada receiver amplifier, dan lain sebagainya, bisa teman-teman baca sendiri. Nah, ini ilustrasinya di mana alat dari resistivitas log ini dimasukkan ke dalam lubang bor, dan yang paling kanan ini ada contoh dari data resistivitas log. Selanjutnya ada neutron porosity log. Nah, log ini biasa digunakan untuk mengetahui porositas batuan dengan cara mengukur kandungan hidrogen yang terdapat pada pori-pori batuan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa batuan itu memiliki pori dan fluida. Nah, di neutron porosity log ini, pori-pori batuan itu mengandung hidrogen. Nah, hidrogen itu yang diukur oleh neutron porosity log. Nah, disebutkan bahwa semakin banyak hidrogen yang terkandung dalam batuan, maka diinterpretasikan bahwa batuan tersebut memiliki porositas yang akan semakin tinggi.
Nah, ini ada data, contoh dari data neutron porosity log, bisa teman-teman lihat sendiri kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya ada log densitas, di mana log densitas ini log yang menunjukkan besarnya densitas batuan yang tembus pada lubang bor. Nah, densitas batuan ini mencakup keseluruhan dari matriks batuan dan fluida yang terdapat pada pori batuan. Besar nilai densitas dari suatu formasi atau batuan itu digunakan untuk mendeteksi gas bearing zone, menentukan densitas hidrokarbon, mengevakuasi pasir serpih dan litologi yang kompleks, dan mengidentifikasi mineral batuan. Nah, ini adalah contoh dari data log densitas ini. Datanya digabung, ada gamma ray yang hanya terlihatnya aja, ada resistivity, dan ada density. Ini mengapa datanya tidak digabung akan dijelaskan selanjutnya pada bagian interpretasi nanti. Lalu ada log sonic. Log ini digunakan untuk mendapatkan harga porositas batuan dengan menggambarkan waktu dari kecepatan suara yang dikirimkan atau dipancarkan ke dalam formasi hingga ditangkap kembali ke receiver. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada contoh dari data log sonic. Dia menggunakan BHC sonic log nih peralatannya. Kurang lebih seperti ini. Lalu ada log listrik. Suatu plot antara sifat-sifat listrik lapisan yang ditembus lubang bor dengan kedalaman tertentu. Nah, sifat-sifat ini diukur dengan berbagai konfigurasi elektroda yang diturunkan ke dalam lubang bor. Nah, jenis-jenis log listrik ini ada log spontaneous potential atau log SP dan log resistivity. Ini contohnya teman-teman, ada log SP dan log resistivity kurang lebih seperti ini. Lalu yang terakhir ada log caliper. Log caliper ini digunakan untuk mengukur variasi diameter lubang bor saat borehole masih dalam open case. Log ini berfungsi untuk menentukan lapisan produktif, menggambarkan kondisi profil atau diameter lubang bor, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari log caliper, dia menghitung hole diameternya. Kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya adalah topik yang keempat, ada peralatan logging. Peralatan logging ini bisa kita bagi menjadi 4, ada log densitas, log neutron, log sonic, alat induksi log. Nah, di bagian log densitas ini alat peralatan yang digunakan ada sumber radiasi dan detektor. Detektornya itu meliputi short space dan long space detektor. Lalu ada log neutron. Nah, ini peralatannya ada gamma ray neutron log atau GNT, ada side wheel neutron porosity tool atau SNP, dan compensated neutron log atau CNL. Lalu log sonic ada borehole compensated atau BHS. BHS ini terdiri dari satu transmitter yang berada di atas dan bawah, masing-masing mempunyai 2 receiver. Nah, selanjutnya ada alat induksi log. Ada induction resistivity tool atau IRT, dual induction type D, dan dual induction type E. Nah, materi yang terakhir itu ada interpretasi dari logging. Seperti pada umumnya, interpretasinya dibagi menjadi 2, ada interpretasi kualitatif dan interpretasi kuantitatif. Nah, interpretasi kualitatif ini untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan hasil yang baik harus dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa log. Maka tadi sebelumnya itu ada contoh beberapa log yang digabung itu agar mendapatkan interpretasi kualitatif yang baik. Nah, zona poros dan permeabelnya ditandai dengan adanya defleksi log spontaneous potential, explode neutron dan density poros positif, log resistivitas MSLF, LLS atau ILS, dan LLD atau ILD tidak berhimpit. Nah, interpretasi kualitatif ini digunakan untuk mengidentifikasi lapisan batuan, perkiraan cadangan, lapisan hidrokarbon, dan perkiraan jenis hidrokarbon. Nah, selanjutnya yang terakhir ada interpretasi kuantitatif. Interpretasi kuantitatif ini dilakukan untuk menentukan nilai saturasi, porositas batuan, permeabilitas batuan, dan dapat menentukan kandungan sel dalam reservoir. Nah, macam interpretasi kuantitatif ini bisa digunakan untuk volume sel, porositas, faktor formasi atau batuan,
permeabilitas dan resistivitas air. Baik, saya rasa presentasi saya kali ini cukup sekian. Bila teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Jika ada waktu dan kesempatan, saya akan coba menjawab. Jika teman-teman juga ada kritik dan saran mengenai presentasi saya kali ini, sangat dibutuhkan sekali. Bisa teman-teman cantumkan di kolom komentar. Terima kasih untuk sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, sampai jumpa di lain waktu teman-teman di kesempatan lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.